Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gimana kabarnya? Nanda saleh-salehah di rumah. Ustazah berdoa semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, semangat beribadah dan semangat untuk belajar serta membantu kedua orang tuanya di rumah. Insya Allah, amin. Baiklah, saleh-salehah, pembelajaran kita kali ini mata pelajaran IPA ya di kelas 4. Apa materi kita kali ini? Sebentar kita simak ya, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman wa'allimni bisolihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saleh-salehah. Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah mari kita belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan, apa ya daur hidup hewan itu? Ayo sama-sama kita belajar. Nah, soleh-soleha yang dirahmati Allah, Ustazah yakin di sekitar Ananda itu banyak hewan-hewan. Ya, misalnya nyamuk, kemudian lalat, misalnya apalagi kucing, apalagi ayam. Nah, perhatikan ya gambar di ini di layarnya. Nah, ini ada bermacam-macam hewan. Ada katak, ada singa, kemudian ada burung, ada koala, ya. Nah, apa kaitannya hewan-hewan ini dengan daur hidup hewan? Atau apakah daur hidup hewan itu? Apakah hewan-hewan ini mengalami daur hidup? Nah, yuk kita simak sama-sama ya. Nah, adapun materi kita pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari ya. Yang pertama pengertian daur hidup, kemudian yang kedua macam-macam daur hidup, dan yang ketiga adalah contoh hewan yang mengalami daur hidup. Sebelum kita ke materinya, kita simak dulu ya firman Allah tentang lebah. Oh, afwan, tentang hadis tentang lebah. Nah, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan yang dihinggapi. Nah, kita ketahui ya bahwa lebah ini adalah hewan yang bersih. Kenapa? Karena dia kan hidupnya di pohon, kemudian dia makanannya adalah madu, madu dari bunga-bunga. Nah, ketika dia hinggap, dia tidak merusak bunga ataupun dahan yang dia hinggapi ya. Dia cuma mengambil madunya kemudian terbang lagi. Nah, dari hadis Rasulullah ini dia orang beriman itu bagaikan lebah. Kenapa? Orang beriman itu akan makan makanan yang bersih. Maksudnya di sini bersih, sehat dan halal. Kemudian mengeluarkan sesuatu yang bersih, maksudnya mengucapkan perilakunya itu baik, beradab, berakhlak. Kemudian dia di tempat yang bersih karena orang-orang beriman itu memang mencintai tempat yang bersih, rumah dan bersih. Dan semoga kita tidak merusak dimanapun kita berada, tidak merusak lingkungan tempat kita berada, membuang sampah atau malas membersihkannya ya. Ya, semoga kita tergolong um, dalam orang-orang yang beriman. Nah, kaitannya dengan materi ini ya tentang lebah, karena lebah ini termasuk hewan yang mengalami daur hidup. Wah, daur hidup itu apa ya? Nah, apakah gajah juga mengalami daur hidup? Ayo kita pelajari ya. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menjelaskan pengertian daur hidup. Kemudian kita mampu menjelaskan macam-macam daur hidup dan kita mampu mengemukakan atau menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis atau mengalami daur hidup. Oke, nah apa itu daur hidup? Daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Tahapan ya berarti prosesnya. Misalnya kalau manusia kan mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja, manula, remaja, dewasa, kemudian manula. Apakah itu disebut sebagai daur hidup?
Iya, betul sekali. Jadi manusia juga mengalami daur hidup, ya. Kemudian hewan juga mengalami daur hidup? Iya, mengalami daur hidup. Misalnya, daur hidup ada daur hidup kupu-kupu, kemudian nyamuk, belalang, kecoa, dan juga, mmm, katak. Nah, hewan-hewan ini mengalami daur hidup yang berbeda-beda. Nah, daur hidup terbagi menjadi dua, yaitu daur hidup dengan metamorfosis dan daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, kita ke yang tanpa metamorfosis dulu ya. Nah, daur hidup yang tanpa metamorfosis adalah misalnya ya ikan, nah mulai dari telur, kemudian ada ikan kecil, kemudian ikan ikan yang sudah besar atau ikan yang masih anak ikan ya, kemudian menjadi induk ikan misalnya atau ikan jantan dan ikan betina yang sudah besar. Kemudian ada cicak. Cicak mulai dari telur, kemudian menetas menjadi cicak, kemudian ini nanti cicaknya akan bisa menghasilkan telur lagi ya kalau cicak betina. Nah, yang dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Supaya kita lebih memahami, nah kita harus tahu dulu metamorfosis itu apa. Nah, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk sampai hewan menjadi dewasa. Jadi berubah-ubah bentuknya. Kalau kalau tadi ikan kan dia tidak berubah bentuknya, cuma ukurannya yang berubah. Misalnya dari telur, kemudian menjadi anak ikan, menjadi ikan dewasa, setelah dewasa menghasilkan lagi telur. Tetapi dari ikan yang kecil menjadi ikan yang dewasa itu dia tidak berubah bentuknya, cuma ukurannya yang berubah. Sedangkan kalau metamorfosis dia mengalami perubahan bentuk, misalnya kupu-kupu. Jadi ada perubahan bentuknya, kemudian ada katak, capung, lalat, nyamuk, belalang, kecoa, dan kumbang. Nah, kita berikan contoh satu ya. Jadi di sini dicontohkan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini mengalami perubahan bentuk. Diperhatikan ya, mulai dari telurnya. Kemudian larva, nah, ini bentuk ulat. Nah, kemudian dalam bentuk pupa atau kepompong. Jadi berbeda dari telur, berbeda dengan bentuk ulatnya atau larvanya, berbeda dengan bentuk pupanya atau kepompong. Nah, setelah dari pupa dia akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, berbeda bentuknya antara kupu-kupu dewasa dengan dalam bentuk pupa, dalam bentuk ulat, dalam bentuk telur. Nah, inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Jadi ada perubahan bentuk mulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan dewasa. Nah, semoga mudah dipahami ya, insya Allah. Oke, Alhamdulillah, saleh-saleha, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk Ananda, mudah dipahami oleh Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.